Hai, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan kuadrat. Sebelumnya, saya akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran pada video kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Kemudian, yang kedua, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Baiklah, mari kita bahas mengenai tujuan pembelajaran yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Bentuk persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c adalah anggota dari bilangan real dapat diselesaikan dengan rumus x 1,2 sama dengan min b plus min akar b kuadrat min 4ac per 2a. B kuadrat ini kita ketahui bahwa b kuadrat min 4ac adalah rumus diskriminan. Kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya ya. Rumus ini digunakan ketika persamaan kuadrat tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan pemfaktoran. Perlu diingat ya. Rumus ini dikenal dengan rumus kuadrat atau rumus ABC. Penulisan X1,2 merupakan singkatan untuk X1 dan X2. Kita bahas contoh berikut ya, supaya lebih memahami. Tentukan akar-akar dari 2x kuadrat min x min 6 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Kita jawab bersama-sama. 2x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Kita tahu bahwa di sini nilai A adalah 2, kemudian B adalah min 1 atau negatif 1, dan C adalah negatif 6. Baik, kita menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat X1,2 sama dengan negatif B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Baik, mari kita substitusi. Negatif B, B-nya negatif 1. Kemudian plus min akar B kuadrat, B-nya min 1 kuadrat, dikurangi 4, dikali A, A-nya 2. Kemudian C, C-nya adalah negatif 6. Per 2A, 2A adalah 2 kali A, jadi 2 kali 2 ya, karena nilai A sama dengan 2. Kemudian negatif kali negatif ini positif, positif 1. Kemudian plus min akar negatif 1 pangkat 2 hasilnya 1. Kemudian negatif kali negatif adalah positif. 4 kali 2 adalah 8 dan kali 6, 8 kali 6 48 per 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, ini tandanya positif tadi ya. Kemudian 1 plus min akar 1 plus 48 adalah akar 49 per 4. Baik. Nah, X 1,2 sama dengan 1 plus min akar 49 per 4 ini sama dengan, ini X1 nya dulu ya, kita ambil yang positifnya dulu. 1 plus akar 49 itu 7 per 4 ya, sama dengan 1 plus 7 adalah 8. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian yang selanjutnya kita ambil yang negatif. 1 dikurangi 7 per 4. 1 dikurangi 7 adalah negatif 6.
2/4 ini sama-sama dibagi 2 menghasilkan negatif. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi akarnya adalah X1 sama dengan 2 atau X2 sama dengan negatif 3/2. Selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat sangat bermanfaat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan gerak lurus berubah beraturan, gerak jatuh bebas, atau maksimum atau minimum. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Luas lapangan sepak bola yang berbentuk persegi panjang adalah 9.900 meter persegi. Jika panjangnya 20 meter lebih dari lebarnya, tentukan panjang dan lebar lapangan tersebut. Mari kita bahas. Diketahui luas lapangannya adalah 9.900 meter persegi. Kemudian saya misalkan di sini panjang lapangannya adalah X ya. Maka X-nya karena di sini tertulis panjang lapangannya 20 meter lebih dari lebarnya, maka di sini tertulis L-nya plus panjangnya sama dengan L plus 20. L-nya sama dengan X negatif 20. Luas lapangannya 9.900 meter persegi. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah X, kita misalkan tadi X, kemudian L-nya adalah X negatif 20. X kali X sama dengan X kuadrat, kemudian X kali negatif 20 adalah negatif 20X sama dengan 9.900. X kuadrat negatif 20X negatif 9.900 sama dengan 0. Kita tahu bahwa nilai dari A sama dengan 1, kemudian B sama dengan negatif 20, dan C sama dengan negatif 9.900. Perhatikan, ini merupakan bentuk persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1. Kita mencari X-nya dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, bentuknya adalah X plus P dikali X plus Q sama dengan 0. Dengan kita cari hasil kali dari P dan Q adalah C, dan hasil penjumlahan dari P dan Q adalah B. Kita cari hasil kalinya dulu. Kita mencari hasil kalinya yang sama dengan negatif 9.900. Baik, yang menghasilkan negatif 9.900, dua bilangan adalah negatif 100 dikali 99, kemudian ada lagi negatif 110 kali 90, ada lagi negatif 9.900 kali 1, namun tidak saya tulis di sini ya. Kemudian saya menuliskan 2 saja di sini. Kemudian kita cari penjumlahannya yang menghasilkan B. B-nya adalah negatif 20. Kita ambil dua bilangan yang sudah saya tulis pada perkalian tadi. Yang pertama negatif 100 ditambah 99. Apakah ini menghasilkan negatif 20? Ternyata tidak. Kita coba yang kedua, yaitu negatif 110 ditambah 90. Benar, ini menghasilkan negatif 20. Kita lihat tadi negatif 110 kali 90 menghasilkan C, yaitu negatif 9.900. Nah, di sini nilainya sama antara perkalian dan penjumlahan.
P-nya negatif 110 dan Q-nya 90. Kita masukkan ke dalam pemfaktoran tadi, yaitu X plus P dikali X plus Q sama dengan 0. X plus P, P-nya negatif 110 dan X-nya dan Q-nya sama dengan 90. Jadi akar yang pertama X negatif 110 sama dengan 0, X-nya sama dengan 110. Atau yang kedua X ditambah 90 sama dengan 0, jadi X-nya adalah negatif 90. Di antara dua ini, manakah yang kita ambil? Yang kita ambil nanti adalah yang positif, karena negatif 90 ini tidak memenuhi karena bukan bilangan positif. Karena tidak mungkin panjang itu adalah nilainya negatif ya, pasti positif. Jadi karena X-nya tadi panjang lapangan dan L-nya sama dengan X negatif 20, maka P-nya kita ketemu 110 meter dan L-nya X dikurangi 20, 110 dikurangi 20 sama dengan 90 meter. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Panjang sebuah persegi panjang sama dengan 3 kali lebarnya. Jika lebarnya diperpendek 1 desimeter dan panjangnya diperpanjang 3 desimeter, luasnya menjadi 72 desimeter pangkat 2. Tentukan ukuran persegi panjang mula-mula. Mari kita bahas bersama. Misal, lebar mula-mulanya sama dengan L dan panjang mula-mulanya 3L, karena tadi di sini tertulis panjangnya sama dengan 3 kali lebarnya ya. Jadi di sini ditulis panjang mula-mula adalah 3L. Nah, kemudian lebarnya diperpendek 1 desimeter, jadi sama dengan L dikurangi 1. Kemudian panjangnya diperpanjang 3 desimeter sama dengan 3L ditambah 3. Luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Kita substitusikan 3, P-nya 3L tambah 3, kemudian L-nya adalah L dikurangi 1 sama dengan luasnya 72 desimeter pangkat 2. 3L kali L adalah 3L pangkat 2, kemudian 3L kali negatif 1 adalah negatif 3L, dan plus 3 dikali L adalah plus 3L, dan positif 3 dikali negatif 1, kita lihat tandanya ya, positif kali negatif, yaitu negatif. Jadi hasilnya negatif 3 sama dengan 72. Di sini yang bisa dioperasikan adalah negatif 3L ditambah 3L karena merupakan suku sejenis. Negatif 3L ditambah 3L adalah 0. Jadi tinggal 3L pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 72. 3L pangkat 2 sama dengan 75. Dibagi 3 ya, sama-sama dibagi 3, jadi tinggal L pangkat 2 sama dengan 25. Jadi L-nya ketemu 5 ya, plus min 5. Dari mana? Dari akar 25. L sama dengan plus 5 ini artinya L-nya sama dengan 5 atau L sama dengan negatif 5. Kita ambil yang sama dengan 5, yaitu yang positif, karena tidak mungkin ukuran lebar itu sama dengan negatif. Jadi tadi diketahui bahwa lebar mula-mulanya L dan panjang mula-mulanya adalah 3L. Maka diperoleh lebar mula-mulanya sama dengan 5 desimeter dan panjang mula-mula 3L sama dengan 3 kali 5, jadi sama dengan 15 desimeter.
Jadi ukuran persegi panjang mula-mula adalah 15 desimeter kali 5 desimeter. Baik, terima kasih telah menyimak dan memperhatikan video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time pada video selanjutnya.